Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Kita kali ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan melandasi pekerjaan dan pelayanan kita pada hari ini. Mari kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah menolong kami dan memampukan kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Pada saat ini kami ingin bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua hal yang kami dengar dan semua hal yang kami terima dapat menjadi penuntun dan pendorong bagi kami untuk melakukan pelayanan kami lebih baik. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami. Biarlah di dalam nama Tuhan kami dapat terus melakukan pelayanan yang terbaik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab surat Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-15. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dalam situasi kala itu jemaat sedang terpecah di dalam kelompok-kelompok dengan latar belakang yang berlainan. Sebagai contoh, di satu sisi ada kelompok-kelompok jemaat yang berasal dari kalangan Yahudi, dan di sisi yang lain ada jemaat-jemaat yang dari kalangan orang Yunani asli, orang beragama Yunani. Dan dalam perselisihannya terjadi berbagai macam perdebatan. Salah satunya adalah tentang bagaimana seseorang itu menjadi orang Kristen yang murni. Bagaimana seseorang itu bisa menghayati suatu iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dari pihak orang Yahudi, karena Tuhan Yesus itu berasal dari kalangan Yahudi, mereka merasa bahwa memang sepantasnya orang yang Yahudilah yang lebih baik untuk kemudian menjadi Kristen. Dengan latar belakangnya, dengan adat istiadat dan kebiasaannya, mereka merasa bahwa kelompok ini lebih unggul. Dan hal ini menjadi catatan bagi Rasul Paulus yang ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa inti atau dasar esensi dari kepercayaan kepada Kristus itu bukan lagi tentang atribut-atribut identitas mestinya. Bukan lagi tentang bagaimana seseorang itu harus menjaga adat istiadat tradisinya secara ketat. Namun kesatuan hati di dalam penyelamatan Allah, kesadaran bahwa dirinya itu telah dibebaskan, bahwa dirinya telah ditebus dan mengikut Kristus di dalam kemerdekaan. Itulah yang menjadi esensi dari iman Kristen. Dan di dalam rumusan kali ini diingatkan betul bahwa setiap orang yang saling berdebat, setiap orang bisa saling berselisih. Namun Rasul Paulus mengingatkan di balik itu yang paling mendasar adalah berbuat kasih. Sehingga tidak perlu lagi selalu ada perdebatan, selalu ada perselisihan tentang siapakah yang lebih murni dari sisi identitas. Melainkan kemampuan seseorang untuk mengaktualisasikan panggilan penyelamatan Allah di dalam tindakan-tindakan yang saling melayani itulah yang lebih penting. Sehingga di dalam konteks Galatia, bahkan dengan nada yang sedikit sarkastis begitu, Rasul Paulus mengingatkan apabila kamu saling menggigit dan saling menelan, janganlah saling membinasakan. Yang artinya perdebatan, perbedaan, keberagaman cara berpikir dan cara bertindak, cara melakukan sesuatu, cara untuk memperjuangkan sesuatu, menghayati sesuatu bisa jadi berbeda.
Masing-masing punya cara, masing-masing punya kenyamanannya. Tetapi dalam proses di mana kita berinteraksi dengan berbeda-beda, berinteraksi dengan cara yang lain-lain, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai membinasakan, artinya jangan sampai saling menegasi, berupaya untuk saling menghancurkan dan menghilangkan satu dan yang lain. Ini catatan yang keras dari Rasul Paulus bagi orang-orang Yahudi yang merasa bahwa dirinya itu lebih suci, lebih murni ketimbang kelompok-kelompok lain yang bukan Yahudi. Rasul Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Dia berasal dari kalangan yang terhormat, orang Farisi, orang terdidik secara agama, namun ingin mengingatkan bahwa kita mesti rendah hati. Intinya untuk mengikut Kristus adalah saling melayani. Nah, apa yang penting Bapak, Ibu, dan Saudara dari pesan ini? Di dalam konteks ketika kita melakukan pekerjaan dan aktivitas kita, jelas saya percaya Bapak Ibu semua sering akan mengalami itu. Ada perbedaan, ada perselisihan, ada pertentangan, ada pertengkaran. Bahkan di dalam semua hal yang kita anggap baik itu kita harus berjuang untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita yakini itu baik. Namun yang jadi tantangan adalah di dalam perselisihan itu, di dalam semua pertentangan itu, apakah kita mampu mengingatkan kembali apa yang menjadi dasar, jadi penyelamatan Allah yang memampukan kita untuk saling melayani. Sehingga kalaupun kita harus berselisih tentang apa yang terbaik yang harus dilakukan, ketika kita bermusyawarah, kita harus berdebat, berargumentasi, bahkan kita harus saling memperjuangkan apa yang kita yakini. Apakah kita mampu di dalam proses itu kemudian bersama-sama untuk menegaskan kembali inti dasar dari pelayanan kita, yaitu saling melayani di dalam kasih itu. Sehingga kalau kita bisa saja cara mengelola keuangan itu masing-masing teori bisa berbeda, masing-masing latar belakang bisa berbeda. Cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat teknis bisa saja satu metode dan yang lain berbeda. Cara menangani kondisi psikologi seseorang satu dan yang lainnya bisa sangat berbeda dari sisi teori maupun metode. Tetapi di dalam perbedaan itu, tantangan kita untuk berdebat, untuk berargumentasi dan saling memperjuangkan apa yang diyakini harus dilandasi oleh keyakinan kita bahwa inti dari semua hal yang kita lakukan adalah karya penyelamatan Allah. Maka kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat di dalam berbagai macam hal pekerjaan, berbagai macam hal yang sedang kita rintis hari-hari ini, setiap kesibukan, setiap rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, jangan sampai itu menenggelamkan kita untuk lupa bahwa inti dari semua yang kita kerjakan adalah penyelamatan Allah itu. Dan Yakum, saya dan panjenengan semua sebagai bagian atau sebagai unsur yang menyokong adanya Yakum ini harus pula ingat bahwa rupa-rupa, ragam pelayanan, ragam cara kita melakukan pekerjaan yang terbaik itu tidak lain adalah untuk menghayati bahwa penyelamatan Allah harus diaktualisasikan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Sehingga tentu perdebatan, perselisihan tidak selalu bisa dihindari. Namun panggilan untuk memurnikan supaya di tengah perdebatan, di tengah perselisihan, di tengah perbedaan-perbedaan itu kita bisa terus mengingat inti, core, paling dasar yang menjadi pelayanan kita. Ini melakukan pelayanan kasih bagi sesama, bagi semua orang di dalam Tuhan. Kiranya kita selalu dapat bersyukur karena kita selalu memperoleh kesempatan melakukan semua pekerjaan ini dalam rangka kita memperjuangkan, menghayati apa yang kita sebut sebagai penyelamatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kali ini kami boleh mengingat bahwa kami sedang melakukan pekerjaan yang mulia untuk mengabarkan kabar penyelamatan Allah bagi semua orang di dalam dinamika perbedaan, dalam perselisihan di mana kami bisa saling terpecah satu dan yang lain di dalam perdebatan. Kami ingin belajar untuk merendahkan hati kami dan biarlah setiap kami mengingat
semua hal yang kami kerjakan tidak boleh terlepas dari misi utama Tuhan, menyatakan kasih. Sehingga kami dapat terus mengupayakan di dalam perbedaan kami, di dalam upaya untuk saling berargumentasi, untuk dapat menunjukkan sisi terbaik dari kasih Allah di dalam pekerjaan kami. Saat ini kami hendak mengaturkan doa kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Grobogan dan Purwodadi. Kami ingin serahkan ya Tuhan, bila mana pada beberapa waktu yang lalu mengalami musibah banjir. Kami ingin menyerahkan orang-orang, setiap pelayan dan setiap bagian dari rumah sakit Panti Rahayu Purwodadi dapat diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk mengatasi semua tantangan yang dihadapi. Kiranya setiap upaya untuk menanggulangi dan untuk mengelola dampak-dampak dari banjir dapat dilakukan dengan baik. Dan kami bersyukur karena kami boleh menyaksikan bahwa teman-teman, saudara-saudara kami di Purwodadi adalah para pelayan-pelayan yang baik, pelayan-pelayan yang mau melakukan semua pekerjaannya di dalam kasih, sehingga semua pasien dapat tertolong, semua orang yang memerlukan bantuan dapat pula tertolong. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan mereka, Tuhan menghadirkan para karyawan yang terbaik, yang meskipun di dalam musibah, mereka mau untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Kami bersyukur karena hal itu boleh teratasi. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, sebagai bagian dari pelayanan Yakum. Kami ingin menyerahkan setiap jajaran organ hingga kami semua, para pekerja yang ada dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, memberi kami kekuatan dan memberikan kami hal-hal yang baik, yang memampukan kami untuk terus memperjuangkan kasih Allah di dalam pelayanan kami. Kami serahkan semua hal yang kami lakukan, setiap keluh kesah kami, setiap kesulitan dan tantangan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.